Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risanda Mayanti, mahasiswa Universitas Lampung jurusan Kehutanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan peta lokasi rumah menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, untuk teman-teman bisa langsung aja ya. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Ketika aplikasinya sudah dibuka, kemudian kita klik Add Data. Nah, setelah itu kita cari file SHP kabupaten sesuai lokasi rumah kita. Kita klik SHP kabupatennya, kemudian klik lagi administrasi kecamatan. Kita klik Add, akan muncul peta seperti ini. Kemudian kita klik bagian file dan klik Add Data. Kita masukkan data XY yang sudah kita buat di data Excel. Kemudian kita klik lagi SHP Lampengnya, kemudian klik lagi titik koordinat yang dari Excel itu, kemudian klik sheet yang pertama. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Nah, muncul administrasi kecamatan. Kita klik di bagian sheetnya, kita klik bagian data dan ekspor data. Kita klik OK lagi. Kita yes. Nah, sudah muncul di bagian layar seperti ini. Kemudian file yang tadi kita remove karena sudah disalin. Kemudian kita klik export output, bagian properti dan kategori. Setelah itu bagian simbol kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik bagian labelnya. Setelah muncul seperti ini, kita bisa sesuaikan ukurannya dan bentuk tulisannya akan seperti apa sesuai keinginan kita. Terus klik OK. Setelah itu kita klik lagi bagian export outputnya dan kita klik label fiturnya, akan muncul seperti ini kecamatan dan kelurahan tempat tinggal kita. Nah, setelah muncul tulisan kecamatan, rumah, dan kelurahan ini, kita klik lagi bagian administrasi, kita klik properti, kita tunggu dulu ya karena agak loading. Nah, muncul seperti ini, kita klik bagian label fieldnya, bagian NA MOB nya. Nah, kita sesuaiin aja fontnya seperti apa, sesuai yang pertama tadi ya sama yang kedua. Setelah itu kita klik bagian simbolnya, klik kategori, terus kita klik lagi bagian value-nya dan add all values-nya, kita klik lagi. Terus kita pilih warna yang sesuai sama yang kita suka. Kemudian kita klik OK. Nah, bakal muncul seperti ini, peta wilayahnya akan muncul warna sesuai yang kita pilih tadi ya. Kita klik bagian labelnya. Nah, akan muncul wilayah-wilayah namanya ini seperti ini. Kita klik lagi bagian add data. Setelah itu kita cari filenya, bagian titik koordinat. Nah, kita klik lagi SHP kabupaten. Setelah itu kita cari bagian jalannya. Kita klik add. Nah, akan muncul seperti ini. Akan ada gambar-gambar jalannya. Kita klik lagi bagian add data. Kemudian kita cari bagian dari pemukiman. Kita add lagi. Nah, akan muncul seperti ini bagian pemukimannya. Kita klik bagian pemukiman. Setelah itu klik bagian properti dan kita klik kategori. Dan kita klik add value-nya. Selanjutnya kita pilih warna lagi yang sesuai dengan yang kita mau dan kita klik OK. Setelah itu klik bagian labelnya. Kita tunggu sebentar ya. Setelah itu muncul seperti ini. Fontnya kita sesuaikan seperti yang tadi ya.
tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, agar bisa dibaca nanti. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kita klik lagi di bagian pemukiman. Kita klik bagian label fiturnya. Setelah itu kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita zoom bagian. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah wilayah rumah tadi, rumah saya. Kemudian kita zoom bagian kelurahannya. Kita klik sebelah kiri ini, bagian kecamatan. Simbolnya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Dan warna juga bisa disesuaikan. Saya milih warna merah, kemudian diklik OK. Kemudian di bagian kelurahannya kita ganti simbolnya sesuai yang kita mau ya. Warnanya juga saya sesuaikan. Saya milih warna biru. Klik OK. Nah, untuk bagian rumah diganti juga simbolnya. Kemudian kita ubah warnanya warna merah. Setelah itu kita perkecil lagi layarnya, kita geser biar lebih dekat lagi. Setelah itu kita perkecil kembali petanya, akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kita zoom lagi untuk lebih dekatnya. Nah, setelah ini kita akan perkecil petanya. Nah, akan terlihat seperti ini. Untuk melihat titiknya, kemudian kita geser untuk menyesuaikan titik rumah, kelurahan, dan kecamatannya agar terlihat di bagian peta seperti ini ya. Setelah itu kita buat layoutnya. Kita klik bagian bawah kiri ini dan muncul seperti ini. Nah, kita klik bagian file dan cari page and printnya. Akan muncul seperti ini ya layar. Kemudian kita size-nya kita ukur not. Kemudian kita klik lagi ke bawah, ukurannya yaitu A3. Kemudian klik bagian landscape dan OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian bisa disesuaikan gambarnya, ukurannya bisa sesuai yang kita inginkan untuk bagian gambarnya ini ya. Kita geser seperti ini. Nah, setelah jadi, kemudian kita klik bagian export outputnya. Kita klik property. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Fontnya kita atur lagi seperti yang awal, tapi agak diperbesar ukurannya. Kita klik OK. Setelah itu tulisannya akan lebih jelas terlihat ya, karena ukurannya diperbesar. Kita klik bagian pemukiman, kita klik properti lagi. Kita tunggu sebentar karena loading ya. Setelah ini akan muncul, kita atur lagi tulisannya, fontnya sesuai yang tadi. Kemudian klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Untuk mencari bagian administrasi kecamatan, kita klik bagian properti lagi. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini. Kita akan misalkan fontnya lebih besar lagi agar bisa lebih terlihat di bagian petanya nanti. Kita klik, kita sesuaikan. Kita klik bagian apply, kemudian kita klik OK.
Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman. Kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita cari di bagian sebelah kiri ini. Kita klik bagian export output lagi, kita klik bagian properti lagi. Tunggu karena loading ya, sebentar teman-teman. Setelah itu muncul, kita atur lagi fontnya. Kita klik bagian impact atau Times New Roman aja karena sesuai yang tadi, ukurannya bisa diperbesar lagi. Nah, ini ukurannya sudah lebih besar tulisannya karena fontnya tadi diperbesar ya teman-teman. Selanjutnya kita geser, kita sesuaikan aja biar sesuai. Setelah itu klik, nah ini, terus disesuaikan lagi untuk bagian sebelah kanannya, untuk bagian keterangannya ya teman-teman. Nah, setelah itu lebih disesuaikan lagi. Diatur bagian atasnya agar sesuai bagian kanan dan kirinya. Untuk bagian bawah juga disesuaikan. Nah, sudah seperti ini. Kita tetap sesuaikan ya. Nah, kita kasih warna putih untuk backgroundnya biar lebih jelas ketika akan diedit untuk pemberian keterangannya nanti. Setelah itu kita klik lagi di ujung kanan atas ini, kita beri kolom, kita beri warna putih. Setelah itu bagian angkanya seperti ini. Kemudian kita tulis setelah ini kita klik bagian tulisannya yang udah kita tulis ini, bagian teksnya, peta lokasinya ini. Nah, ini bagian teksnya teman-teman, bisa ditambahin sesuai apa yang akan ditulis di bagian keterangan. Kita tulis, kita atur, setelah itu kita klik OK dan akan muncul seperti ini. Fontnya kita ukur sesuai ya teman-teman, biar terlihat juga nantinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita bikin bold aja biar sesuai, dan fontnya kita pakai Times New Roman ya. Setelah ini kita sesuaikan aja di bagian kotaknya atau kolomnya, dan ukurannya bisa lebih diperbesar aja teman-teman biar lebih terlihat. Untuk ini bisa pakai ukuran 26 biar terlihat di bagian layoutnya. Kita sesuaikan lagi. Nah, untuk itu setelahnya kita klik bagian insert, kita klik bagian north arrow-nya, kita kasih tanda seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Ini simbol untuk wilayahnya. Kita sesuaiin aja di bagian tengah-tengah seperti ini, atau bisa di bagian sebelah kiri. Teman-teman nanti bisa sesuaiin aja mau diletakin di sebelah mana, bisa di bagian kanan, kiri. Kemudian kita klik bagian insert lagi ya teman-teman. Setelah itu akan muncul bagian scale bar selection-nya. Kita pilih palingan bawah ya, kita masukin, kita sesuaiin aja sesuai kemauan kita ya teman-teman, mau di bagian mana itu terserah. Dan kita klik bagian meternya,
Nah, kita sesuaiin lagi ukurannya biar pas di bagian labelnya seperti ini. Teman-teman bisa buat sesuai kemauan teman-teman ya. Jadi nggak harus sama seperti ini. Bisa letaknya atas bawah, bisa kanan kiri juga. Disesuaiin. Setelah itu kita klik bagian insert lagi di bagian scale text-nya. Nah, skalanya diatur 1 dibanding 1 juta. Kemudian kita klik lagi seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Skala 1:1 juta. Kita sesuaiin lagi peta wilayahnya agar terlihat seperti ini. Kita sesuaiin aja biar lebih terlihat untuk peta wilayah rumahnya. Setelah itu klik bagian insert lagi, scale text-nya, kita klik lagi bagian perbandingannya, kita klik OK. Setelah itu akan muncul tulisan 1:1 juta tadi. Kita perbesar aja ukurannya. Nah, kita letakin di sini. Setelah itu kita klik bagian atas ini. Kita masukkan kolom seperti ini. Agar lebih rapi ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan ukurannya, bisa kecil ataupun besar, sesuai kemauan dari teman-teman. Untuk warnanya, kita ubah menjadi putih biar lebih jelas untuk gambarnya. Tetap kita sesuaiin ya teman-teman, biar pas, biar lebih bagus juga tampilannya nanti setelah jadi. Setelah itu kita klik bagian insert dan kita klik dynamic text-nya dan kita klik koordinatnya. Nah, akan muncul simbol dari titik koordinat tersebut. Kita taruh di bawah bagian tadi, kita klik, kemudian kita klik lagi bagian ukuran fontnya bisa disesuaikan lebih besar atau kecil, tapi lebih kecil dari yang bagian atasnya ya, atau bisa juga lebih besar, itu sesuai kemauan dari teman-teman. Kalau bisa fontnya itu sesuai seperti yang awal, jadi tidak tidak rancu dan lebih gampang. Kita sesuaiin aja teman-teman seperti ini nih. Nah, kita beri kolom lagi untuk yang ketiga. Kemudian warna untuk backgroundnya tetap putih. Kemudian kita klik bagian insert lagi dan bagian legendanya. Tunggu sebentar ya teman-teman karena loading. Maaf ya teman-teman, karena loading, kita tunggu sebentar sampai muncul nanti menunya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik bagian administrasi kecamatan dan bagian jalannya, bagian pemukiman. Setelah itu next. Kita tunggu untuk menu muncul selanjutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik next dan finish. Kemudian ada seperti ini. Nah, hasil legenda yang sudah ada tadi, sudah ada
simbolnya juga, kita klik bagian export outputnya. Klik seperti ini ya teman-teman. Bisa diganti atau bisa dihapus juga biar tulisannya sesuai yang kita inginkan. Klik bagian jalannya. Sebentar ya teman-teman, karena agak loading juga. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik silang. Kita klik ulang ya teman-teman di bagian jalannya. Nah, tulisan jalannya bisa dihapus, kita ganti seperti ini agar lebih gampang dan mudah. Setelah itu kita klik bagian size and positionnya, kita klik OK. Setelah itu muncul seperti ini. Tetap ya teman-teman, kita sesuaiin juga seperti yang di atasnya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar bisa terlihat juga. Kita beri kolom juga. Kita sesuaikan dengan yang di atasnya. Kita beri warna backdropnya warna putih. Tetap sama karena biar terlihat lebih jelas untuk tulisannya. Setelah itu kita klik lagi ke insert, kemudian klik data, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini tulisan new data frame. Kemudian kita klik. Dan kita klik lagi bagian add datanya. Kita cari bagian administrasi kecamatan, klik add, dan akan muncul petanya seperti ini. Setelah itu kita klik bagian administrasi kecamatan, klik bagian propertinya. Sebentar ya teman-teman, loading lagi. Setelah itu kita tunggu, muncul seperti ini. Kita label fieldnya kita atur dan kita klik bagian simbol, kategorisnya. Nah, kita atur lagi sesuai yang awal tadi ya. Kemudian kita klik add value-nya, kita cari bagian sesuai tempat tinggal kita, yaitu kecamatan Kota Gajahnya. Kita klik, habis itu add tulisnya, kita klik dan kita klik OK, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik OK lagi ya teman-teman. Setelah itu kita klik bagian warnanya, kita sesuaikan aja. Kita pilih warna. Saya akan memilih untuk warna yang sesuai petanya ya. Kita klik warna koral, kita klik OK. Setelah itu kita sesuaikan gambarnya. Karena ini melewati batas, jadi harus disesuaikan gambarnya. Kita atur untuk penyesuaiannya. Diatur sesuai barisan di bagian atasnya. Nah, diatur seperti ini ya teman-teman, biar lebih pas untuk bagian layoutnya. Kita klik lagi, kita klik nyuginnya seperti ini, akan muncul. Nah, kita klik bagian yang kedua. Nah, kita klik bagian next, dan akan muncul tampilan. Kita klik next lagi, dan next lagi, kemudian finish, dan klik bagian OK. Nah, akan muncul garis-garis seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik bagian ini, klik new boldnya, kita klik lagi yang bagian kedua. Jangan lupa di next ya teman-teman. Next terus sampai dengan finish. Kita klik OK. Nah, di tampilan akan muncul garis-garis seperti ini ya.
Setelah itu kita sesuaikan lagi agar tampilannya tidak acak-acakan ya teman-teman. Bisa disesuaikan. Bisa lebih kecil atau lebih besar, yang penting rapi seperti ini nih. Ukurannya bisa disesuaikan. Setelah itu untuk garis-garisnya kita klik ke bawah, kemudian kita klik bagian ini ya, kotak ini yang di atas. Kita bikin kolom lagi untuk bagian bawah yang terakhir. Tetap kita sesuaikan dengan yang di atasnya ya teman-teman, karena biar lebih pas. Kita samain lagi, kita atur ulang. Buat teman-teman yang masih belajar, bisa banget untuk pengaturannya itu disesuaikan keinginan kita, sebisa kita juga. Masih diatur-atur ya teman, biar pas. Kita sesuaiin garis kanannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih warna backdropnya warna putih lagi, karena akan dikasih tulisan biar lebih jelas lagi. Nah, setelah itu kita beri teksnya di bagian ini ya teman-teman, bagian paling bawah. Diklik bagian tulisannya. Agak susah ya teman-teman, maaf. Nah, muncul seperti ini. Kita beri teksnya, beri nama sesuai untuk pembuatnya. Di sini saya beri nama Risna Damayanti dengan NPM 1814151029. Kita sesuaikan ukurannya. Kita klik OK ya teman-teman. Kemudian ukuran fontnya kita buat agak besar. Kita coba menggunakan ukuran 18, dan bagian fontnya kita tetap menggunakan Times New Roman seperti yang tadi. Menggunakan tradisional Arabik ya teman-teman, bukan Times New Roman. Kemudian di bold, kita ubah lagi fontnya menggunakan Times New Roman. Setelah itu bisa disesuaikan ya teman-teman tulisannya. Bisa diambil di bagian tengah atau pinggir kiri juga bisa. Setelah itu kita tulis teksnya lagi di bagian bawah. Kita beri keterangan. Kita klik tulisannya. Setelah itu muncul bagian teks, kita tulis lagi jurusan Kehutanan, kemudian Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Tahun 2020. Setelah itu kita sesuaikan dan kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian fontnya akan kita atur lagi menggunakan Times New Roman agar sama seperti pengaturan yang di atasnya. Untuk ukurannya kita menggunakan ukuran 20. Kita akan coba dulu ya teman-teman. Kemudian di bold juga untuk biar lebih jelasnya tulisannya. Ukurannya kita perkecil lagi menjadi 18. Kita sesuaikan lagi. Bisa diubah ya teman-teman, bisa digeser kanan kiri sesuai yang teman-teman mau biar lebih pas. Nah, kita sesuaikan seperti ini.
ukurannya lebih diperkecil ya teman-teman, karena ternyata gak cukup buat ditaruh di layoutnya. Tetap kita atur lagi ya teman-teman biar pas dan sesuai. Untuk bagian garisnya kita sesuaiin lagi. Kita edit bagian nama, ternyata ada salah penulisan ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk bagian penulisan biar tidak ada kesalahan lagi. Bagian pembuatan peta ini lebih lama karena yang membuat lebih susahnya itu di bagian pengeditan, seperti keterangannya seperti ini, yang membuat lebih lama karena harus ada penyesuaian yang pas, dan pengeditannya itu sesuai sih buat teman-teman. Kalau mau lebih ramai atau lebih banyak untuk keterangannya ya mungkin akan lebih lama bagian pengeditan. Untuk bagian pembuatan petanya sendiri akan lebih cepat daripada bagian keterangannya ini. Jangan lupa kita beri logo Universitas Lampung ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Nah, setelahnya kita klik bagian file dan export mapnya. Kita tunggu dulu. Nah, muncul seperti ini. Jangan lupa kita simpan dan kita beri nama filenya seperti ini. Tipenya bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Kita atur jadi JPG. Atau bisa juga PNG, kemudian kita save. Kita tunggu sampai selesai. Nah, akhirnya petanya sudah jadi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan ini emang gampang banget sebenarnya pembuatan petanya, tapi akan lebih lama karena di bagian pengeditan keterangannya. Untuk teman-teman yang udah nonton, makasih banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.